Film bercerita tentang Jacob bersama istrinya Elena dan anaknya Rebecca, serta menantunya yang bernama Mark. Diawali dengan kedatangan seorang pemuda bernama Askel, yang bermaksud untuk membeli rumah yang saat ini Jacob tinggali bersama keluarganya, atas perintah ayahnya. Jacob menolak tawaran itu, tapi Askel berusaha untuk meyakinkan Jacob kalau ayahnya akan membayar berapapun harga yang Jacob minta. Tapi Jacob tetap menolaknya. Askel pun menyerah dan pergi dengan meninggalkan kartu nama untuk Jacob. Berlanjut dengan Rebecca yang menelepon Mark, suaminya, untuk melepas rindu sebab Mark bekerja di luar kota dan hanya bisa pulang beberapa hari saja. Padahal Rebecca sedang hamil dan sangat ingin Mark ada di sampingnya. Mark pun memastikan pada Rebecca dia akan pulang beberapa hari lagi. Scene berpindah pada Mark yang menuju laut untuk berselancar, melepas penat sepulang kerja, dan mengirim pesan suara ke istrinya bahwa dia ingin berselancar. Saat Mark sedang mendayung selancar ke tengah laut, tiba-tiba datang pria dengan pakaian serba hitam, menuangkan secarik darah ke laut dari pinggir pantai, sambil merapal mantra-mantra yang aneh. Tidak lama kemudian, muncul sepasang ikan hiu yang berusaha menyerang Mark. Meski Mark berusaha menghindar dan menyelamatkan diri, tapi semua sia-sia. Nyawa Mark pun habis di mulut hiu itu. Di sisi lain, Rebecca cemas dengan keadaan Mark, sebab sedari tadi dia mencoba menghubungi Mark, namun hanya pesan suara yang muncul. Jacob dan Elena pun cemas. Lalu datanglah sheriff setempat ke rumah Rebecca. Jacob menghampiri kedua sheriff itu bernama John dan Tommy. Mereka sudah sangat akrab dengan keluarga Jacob. John pun menyampaikan bahwa ada mayat pria terdampar di pantai Malibu. Dan ciri-cirinya sama seperti laporan yang Rebecca laporkan dari semalam saat dia terlalu cemas dengan suaminya. John pun meminta Jacob dan Rebecca beserta Elena untuk ikut ke sana, memastikan benar atau tidaknya. Dan benar saja, itu mayat Mark. Saat malam hari tiba dan Rebecca sedang kalut, ibunya berteriak karena melihat seseorang mencurigakan di halaman rumahnya. Jacob pun mengambil pistol dan memeriksa ke halaman. Tapi tak ada seorang pun di sana. Dan Jacob pun menemukan beberapa hal aneh. Sheriff yang datang dan sedang meriksa halaman Jacob ikutan bingung. Siapa orang aneh yang menaruh mayat burung gagak yang terikat beserta abu? Jacob pun bercerita ke John kalau beberapa hari lalu ada pemuda bernama Axel yang datang dan bersikeras ingin membeli rumah Jacob. Jacob pun memberikan kartu nama Askel ke Tommy, dan para sheriff pun meninggalkan rumah Jacob. Keanehan berlanjut dengan Rebecca yang membiarkan mayat suaminya dalam keadaan naas dan terbangun dengan kemaluannya yang berdarah. Jacob dan istrinya membawa Rebecca ke rumah sakit, dan ternyata Rebecca mengalami keguguran. Kemudian Jacob dan Elena membicarakan hal aneh yang menimpa keluarganya berturut-turut. Apa mungkin ini ulah Askel atau memang takdir? Something evil is happening, Jacob. I think someone put a curse on us. Scene berpindah pada malam hari di mana Elena dan Jacob sedang tertidur. Tiba-tiba pintu kamarnya terbuka dan asap hitam pun masuk. Tak lama kemudian, ada seekor ular derik yang merangkak masuk ke selimutnya Elena. Jacob menyuruh Elena tetap tenang dan tidak bergerak. Saat Jacob mencoba membuka selimut istrinya, ular itu pun loncat dan menggigit leher Elena. Setelah ular itu dilempar Jacob, dia membawa istrinya ke rumah sakit. Namun naas, nyawa Elena tidak tertolong.
Di samping itu, Rebecca yang sangat depresi karena kehilangan Mark mencoba minum obat penenang melebihi dosis, dibarengi minuman keras, dengan harapan dia bisa mati dan menyusul suaminya. Bukannya mati, tapi Rebecca malah bermimpi tuh. Mark sangat tersiksa dengan kematiannya dan memperingatkan Rebecca untuk lekas pergi jauh dari tempat itu. Berlanjut dengan Askell bersama kelompok sataniknya yang dipimpin ayahnya yang bernama Hendrik, mendatangi Rebecca dan berusaha membunuhnya. Rebecca berlari tanpa arah, sampai dia bertemu sosok Lucifer seperti Martin di serial animasi Fernalta. Bentar, ini horor loh. Dan menyiksa Rebecca dengan siksa neraka. Rebecca pun terbangun di rumah sakit dengan ditemani ayahnya. Beruntung nyawanya masih selamat. Rebecca yang masih diterima dengan kematian suaminya berusaha mencari cara untuk memperbaiki keadaan. Sampai tiba di mana dia melihat situs tentang sihir-sihir dan mencoba mencari tahu apa ada sihir untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Dapatlah dia informasi tentang penyihir asli yang masih ada dan bisa melakukan penghidupan. Dia bermaksud untuk menghidupi suaminya kembali. Penyihir ini bernama Mary Beth. Singkat cerita, tibalah Rebecca dan Jacob yang didampingi John beserta Tommy di rumah Mary. Rebecca pun menyampaikan niatnya untuk menghidupkan kembali suaminya. Mary sempat menolak, tapi karena dia melihat ketulusan cinta Rebecca terhadap suaminya, Mary pun menyetujuinya. Jacob pun sempat melarang anaknya, tapi dia cuma mau kebagian Rebecca karena sekarang cuma Rebecca lah satu-satunya orang yang dia sayangi. Ritual pun dilakukan dan merapal mantra-mantra sihir dan menuangkan cairan sihir. Mark pun kembali hidup. Dengan beberapa bekas luka di tubuhnya, Mary pun berpesan pada Rebecca dan ayahnya untuk merahasiakan hal ini dari siapapun. Keesokan harinya, Mark pun sadar dan Rebecca melepas rindunya pada suami tercintanya. Saat sedang asik ngobrol, dari kejauhan terlihat Sheriff menuju rumahnya Rebecca. Rebecca dan Mark pun bersembunyi. John yang ditemui Jacob bercerita dengan kelanjutan penyelidikannya terhadap Askell dan tidak bisa berbuat banyak karena tidak ada bukti yang pasti untuk menjerat Askell beserta kelompoknya. John pun memberitahu Jacob bahwa mayat Mark hilang dicuri dari pemakamannya. Jacob pun kaget, takut-takut Sheriff tahu kalau dia dan anaklah yang membawa mayat Mark. Jacob berusaha cemas dan pura-pura terkejut agar John tidak curiga. Malam pun datang saat Rebecca dan Mark sedang asik bermesraan. Terdengar suara-suara bising dari halaman rumah mereka. Jacob yang sudah siap dengan senapannya menyuruh Mark bersembunyi dan melindungi Rebecca. Sheriff yang ditelepon Rebecca pun datang dengan beberapa orangnya. Ternyata Askell dan kelompok sataniknya sudah mengepung rumah Jacob dan berusaha mengambil alih garasi tua di rumah Jacob. Yang ternyata di sana terdapat makam Lucifer yang berusaha Askell dan kelompoknya bangkitkan. Terjadilah baku tembak yang menewaskan banyak anggota sektenya Askell. Jacob pun terbunuh. Sementara itu, Mark dan Rebecca pun tertangkap dan diikat. Beruntung Mary Beth datang dan berhasil membunuh anggota satanik yang menahan mereka. Mark pun menyuruh Mary dan Rebecca untuk lari lebih dahulu. Sementara Mark mencoba meledakkan para anggota sekte yang sedang ritual di sumur tua yang berada di gudang tersebut. Semua anggota sekte yang sedang ritual mati karena ledakan itu, misalkan si Henry, ketua sekte itu. Mark berhasil keluar dengan keadaan hampir mati, lalu diselamatkan Mary dan Rebecca. Sementara itu, Henry berhasil membangkitkan si Lucifer dari peti.
Scene berpindah dengan kondisi Mark yang sudah siuman beserta Mary dan juga Rebecca yang berhasil selamat. Mark. Mary pun mencoba menerawang Mark dan istrinya untuk memastikan apa kutukan itu sudah pergi. Tubuh Mary bergetar hebat, seperti kerasukan. Lalu tiba-tiba Lucifer datang menyerang dari arah luar. Dan film pun selesai.